Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, aku pasti akan membunuhmu. Berkata juga saudaranya, sesungguhnya Allah hanyalah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyai tentang hari Selasa. Maka Rasulullah menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah. Dikatakan, kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena pada hari itulah Siti Hawa haid dan putra Adam membunuh saudaranya sendiri. Sebagian ulama mengatakan 7 jiwa telah melayang pada hari Selasa. Yang pertama adalah jiwa Jirjis alaihissalam yang melayang di tangan Raja Dardiyanah. Jirjis oleh sebagian ulama digambarkan sebagai nabi yang memiliki mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia dibunuh sebanyak 70 kali dan selalu hidup kembali. Hanya saja kisah tentang Nabi Jirjis perihal kapan masa kenabiannya, lokasi dia diutus banyak versi. Jirjis bin Fatin alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul dalam Islam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang raja yang zalim yang bernama Dardiyanah. Raja Dardiyanah adalah seorang raja yang zalim penyembah berhala, dan rakyatnya yang tidak patuh akan dilemparkan ke dalam kobaran api. Nabi Jirjis merupakan Nabi Bani Israel yang mempunyai mukjizat mati dan hidup kembali sebanyak 70 kali. Pada suatu hari, sang raja mendirikan suatu singgasana, lalu ia meletakkan berhalanya itu di atas singgasana tersebut. Ia menghiasi berhalanya itu dengan beraneka ragam permata dan diberikannya wangi-wangian berupa misik dan kafur. Setelah itu, ia menyalakan api di samping singgasananya itu. Maka orang-orang yang mau menyembah kepada berhalanya itu akan dibiarkan berlalu, sedangkan orang-orang yang tidak mau akan dicemplungkan ke dalam kobaran api tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jirjis alaihissalam kepada raja tersebut dengan tugas menyeru kepadanya ibadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jirjis berkata kepada raja tersebut, kenapa anda menyembah kepada yang tidak melihat dan mendengar sama sekali, serta tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepada anda? Raja itu berkata, sesungguhnya harta, kerajaan dan kenikmatan yang ada padaku tak terhingga banyaknya semenjak aku menyembah berhala. Dan manakah hasil peribadahanmu kepada Tuhanmu itu? Tidak tampak satu kenikmatan pun ada padamu. Jirjis alaihissalam menjawab bahwasanya kenikmatan dunia itu tidak kekal dan akan musnah, sedangkan Allah akan memberikan untukku kenikmatan akhirat yang abadi di dalam surga. Kemudian terjadilah perdebatan yang sengit antara keduanya, yang berakhir dengan perintah raja untuk membunuh Jirjis alaihissalam. Sang raja lalu memerintahkan kepada bawahannya supaya menggondok biji sawi dan cuka, dan setelah itu mendidihkan. Dan setelah mendidih, lalu dituangkannya ke seluruh badan Jirjis. Juga diperintahkannya agar menyisir badan Jirjis dengan sisiran besi, sehingga tidak tertinggal di badannya daging sedikit pun kecuali tulang belulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan Jirjis kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bagus dari yang sebelumnya. Lalu Jirjis berteriak, ya kafir, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian raja itu memerintahkan supaya mendatangkan 6 pasak dari besi. Setelah pasak-pasak itu didatangkan,
maka dipasakkanlah kedua tangan Jurjis dengan 2 pasak, kedua kakinya dengan 2 pasak, di kepalanya 1 pasak dan di ulu hatinya 1 pasak. Allah lalu memerintahkan kepada malaikat untuk mencabut semua pasak yang ada di badan Jurjis alaihissalam. Setelah semuanya tercabut, maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Jurjis pun hidup kembali seperti sedia kala. Kemudian ia berteriak, "Ya kafir, katakanlah la ilaha illallah." Melihat upayanya lagi-lagi tidak berhasil, maka raja itu lalu memerintahkan supaya Jurjis dimasukkan ke dalam sebuah belanga besar yang berisi minyak yang mendidih, sedangkan di bawahnya dinyalakan api yang sangat besar. Namun Allah menjadikan suatu mata air yang dingin di dalam belanga itu, sehingga Jurjis sedikit pun tidak merasakan panas sama sekali, dan tidak satu helai pun rambut di tubuhnya mendapat mudarat. Kemudian Jurjis keluar dari belanga itu dengan sehat dan segar bugar, selamat tak kurang suatu apa-apa. Raja itu mencoba lagi beberapa macam siksaan buat mencelakakan Jurjis, sampai 70 macam siksaan, dan malahan disebutkan dalam suatu kitab bahwa siksaan yang ditimpakan kepada Jurjis itu mencapai 100 macam siksaan. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, tak ada suatu pun dari bermacam-macam siksa itu yang dapat mencelakakan Jurjis. Tatkala raja itu merasakan bahawa semua daya upayanya sia-sia belaka, maka ia memanggil Jurjis lalu berkata, "Wahai Jurjis, aku mempunyai hajat darimu. Apabila engkau menuruti aku sesuai dengan perintahku, maka aku pun akan menurutimu sesuai dengan apa yang kau perintahkan." Tapi Jurjis alaihissalam hanya diam saja mendengar perkataan raja itu, tanpa memberikan jawaban sama sekali. Maka si raja kafir itu mengira bahawa Jurjis mau menerima permintaannya itu. Kemudian ia berkata, "Hai Jurjis, aku telah menyiksamu dengan bermacam-macam siksaan, dan aku telah banyak menyakiti dirimu. Sekarang marilah engkau ikut ke rumahku untuk beristirahat malam ini." Maka pergilah Jurjis alaihissalam ke istana sang raja. Semalam itu ia gunakan untuk salat dan membaca kitab Zabur hingga terbit fajar. Bacaan Jurjis itu telah memberi bekas yang mendalam dalam hati istri sang raja, sehingga ia menangis dengan terseduh-sedan. Lalu ia berdiri di belakang Jurjis alaihissalam dengan suara perlahan ia menyatakan taubatnya. Jurjis mengusulkan agar ia masuk Islam. Ia menerima ajakan Jurjis, maka masuk Islamlah dia. Ketika Jurjis keluar dari istana, sang raja itu lalu memerintahkan agar ia sujud kepada berhalanya, tapi ditolak oleh Jurjis. Maka raja itu lalu memenjarakannya pada rumah seorang perempuan tua. Si perempuan tua ini mempunyai seorang anak yang tuli, bisu dan buta. Jurjis tidak diberi makan maupun minum. Adapun di rumah perempuan itu ada satu tiang. Kemudian Jurjis berdoa, maka dengan tiba-tiba tiang itu menjadi berdaun dan berbuah dengan bermacam buah-buahan. Tatkala perempuan tua itu datang dan melihat mukjizat Jurjis alaihissalam, ia lalu menyatakan keislamannya. Kemudian ia meminta kepada Jurjis agar mendoakan anaknya yang cacat itu. Jurjis berdoa, maka dengan kuasa Allah, anak perempuan tua yang cacat itu pun kembali normal, dapat mendengar, berbicara dan melihat. Kemudian Jurjis memanggil anak itu, "Ya ghulam." Anak itu menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Jurjis berkata kepada anak itu, "Pergilah engkau ke rumah berhala-berhala itu, dan katakanlah kepada berhala itu bahwa Jurjis memanggil kalian." Maka pergilah anak itu ke rumah berhala tersebut. Di situ terdapat 70 macam berhala. Ketika anak itu menyampaikan pesan Jurjis, maka berhala-berhala itu menjatuhkan diri dengan kuasa Allah, berjalan di atas kepala mereka menuju ke tempat Jurjis alaihissalam.
Ketika Jurjis melihat berhala-berhala itu, beliau lalu memerintahkan kepada bumi untuk menelannya. Kejadian itu tampak oleh istri sang raja. Lalu ia naik ke atas istana dan berteriak, "Wahai penduduk kota, sayangilah diri kalian dan masuk Islamlah kalian." Si raja suaminya berkata kepadanya, "Sudah sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat. Namun aku tidak mau masuk Islam, tetapi engkau hanya menyaksikan satu mukjizat saja, sudah menyatakan diri memeluk agama Islam." Maka jawab istri, "Hal itu karena kemalanganmu dan keberuntunganku juga." Raja kafir itu murka, lalu ia memerintahkan agar istrinya itu dibunuh. Kemudian Jurjis alaihissalam bermunajah kepada Allah, "Ilahi, selama 70 tahun aku telah mengalami penyisaan dari orang-orang kafir itu, dan sejak hari ini tidak ada lagi kesanggupan pada diriku. Maka karuniailah aku syuhada dan azablah mereka dengan azab yang pedih." Baru saja Jurjis menyelesaikan munajahnya, tiba-tiba turunlah api dari atas langit. Ketika api itu mendekati kaum yang kafir itu, mereka lalu mencabut pedang-pedang mereka dengan membunuh Jurjis. Api itu terus turun lalu memusnahkan mereka semua dalam waktu yang singkat. Kejadian ini semua terjadi pada hari Selasa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.